Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada pagi hari ini di mana kita akan memulai ibadah via YouTube. Baiklah saudara-saudara terkasih, tentu kita telah diberkati oleh Tuhan dengan keadaan tubuh dan kondisi kita yang sehat, serta penyertaan Tuhan hari lepas hari yang terus memberkati, mempertemukan kita kembali pada minggu ini untuk kita sama-sama beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kita akan memulainya dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Allah kami Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kembali kami untuk kami dapat bersama-sama beribadah di hadapan-Mu pada hari yang indah ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan, atas berkat-berkat yang terus Engkau berikan kepada kami di dalam kami menjalani hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, pada minggu yang ini sebelum kami memulainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami, kekuatan bagi kami, bahkan untuk bersekutu kami terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kami akan memulainya dan mengatasnamakan nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Baik, saudara-saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa, di mana pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau buka pikiran dan hati kami, agar kami dapat menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan, bahkan memakai bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya, dan diberkati melalui pemahaman firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kami kuduskan kami dan sucikan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, firman Tuhan pagi hari ini Matius yang kedua ayat 1 sampai dengan 12 yang demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, dan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Melalui perenungan ini, baiklah kita belajar ada pesan-pesan Tuhan kepada kita semua. Yang pertama, tadi dikatakan ya, di pertama firman Tuhan itu sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Jadi berita kelahiran itu tentu berita yang menggembirakan ya. Sesudah kelahiran di tanah Yehuda, pada saat itu zaman Herodes, zaman Raja Herodes, terjadilah berita yang cukup mengejutkan, terutama adalah di kalangan Raja Herodes. Karena orang Majus itu pada saat datang, yang diperkirakan rombongan orang Majus datang, tentu dia datang ke Yerusalem, bukan ke tempat
langsung ke tempat tempat Yesus lahir di Bethlehem di Yudea. Tetapi dia tahu bahwa tentu sebagai anak raja, sebagai raja yang telah diutus melalui yang diperlihatkan melalui bintang-bintang yang dilihat oleh orang Majus. Tentu kelahiran itu bukan di rumah yang biasa. Perkiraan mereka di kerajaan. Sehingga mereka datang kepada Raja Herodes dan menanyakan di manakah anak itu yang dilahirkan. Jadi berita ini mungkin sebagian orang berita sukacita, bagi keluarga yang kecil mungkin Yusuf dan Maria ini berita sukacita ya, mempunyai anak atau tambahan keluarga yang baru. Itu sukacita yang luar biasa dalam sebuah keluarga. Tetapi apa yang terjadi dengan Herodes? Herodes bukan mau datang dan menyembah seperti orang Majus itu ya. Jadi kelahiran yang menandakan sukacita tentu berakibat lain bagi Herodes. Yang pertama kita renungkan, yang pertama adalah orang Majus ya. Jadi kalau kita renungkan siapakah orang Majus itu? Diperkirakan orang Majus itu adalah terdiri dari ahli-ahli perbintangan atau peneliti atau raja ya, yang membaca dan mempelajari ilmu-ilmu perbintangan. Diperkirakan itu dari media Persia, orang-orang Majus itu. Dan menurut silsilah Yahudi dikatakan ya, orang Majus itu dari timur Yerusalem. Ya mungkin media Persia atau dari Babel ya, dari sana. Karena memang pada saat itu negara yang paling maju saat itu di daerah sana ya, di daerah timur. Dan memang di sana banyak orang-orang Kasdim, ahli-ahli astronomi ya, perbintangan lah ya. Tetapi mereka menurut tradisi kekristenan, orang Majus itu dikatakan ya, ini tidak ada di firman Tuhan atau di Alkitab, tetapi ada di tradisi-tradisi orang Yahudi dikatakan yang pertama disebut Gaspar ya, Gasper mungkin ya, atau yang kedua Melkior dan yang ketiga Baltasar. Nah, ketiga orang Majus ini, kenapa tiga? Karena persembahan mereka ada tiga ya, membawa emas, kemenyan dan mur. Mereka mempersembahkan itu. Jadi diperkirakan 3 orang, tetapi mungkin ada rombongannya ya, karena kan membawa barang-barang atau peralatan-peralatan lain, makanan gitu ya, karena perjalanan yang jauh. Nah, kita lihat di sini kenapa orang Majus datang ya. Jadi tidak mengherankan bahwa disebut 3 orang. Karena mereka mempersembahkan 3 barang itu, emas, kemenyan, dan mur. Tetapi kita tidak membahas orang Majus itu karena akan menjadi perdebatan yang tidak selesai. Tetapi di sini kita memahami secara lebih mendalam bahwa kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita bagi umatnya dan bagi siapapun yang datang dan percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus dinubuatkan oleh para nabi dan kitab-kitab kejadian di perjanjian lama telah dinubuatkan bahwa yang telah lahir adalah raja. Raja itu akan lahir dengan memberi tanda kepada orang Majus. Jadi orang Majus ini memperdalami perbintangan dan dia melihat ya, bintang yang begitu terang yang menuntun mereka untuk melihat ada raja orang Yahudi yang akan lahir. Ada raja yang akan lahir. Sehingga mereka datang untuk melihat, menyaksikan bagaimana raja itu ada dan lahir gitu. Yang menyelamatkan, diceritakan di situ menyelamatkan umat manusia. Dan orang Majus itu percaya bahwa raja yang lahir itu adalah raja yang akan menyelamatkan umat manusia. Karena mereka mungkin bertanya juga kepada orang-orang Israel yang ada di Babel. Mungkin mereka mempelajari juga ya, memahami secara lebih mendalam arti-arti dari bintang itu. Dan diperkirakan menurut catatan ya, sejarah-sejarah yang mengatakan bahwa itu bintang tuh hanya 1 kali ada. Dan terangnya luar biasa. Karena memang mereka mendalami pemahaman ini,
perbintangan ini, sehingga ia tahu bahwa bintang yang terang itu menandakan seorang raja yang lahir, dan mereka percaya itu membawa keselamatan, sehingga mereka dari jauh-jauh datang dari media Persia, mungkin dari daerah Iran atau Irak sana yang jauh. Mereka datang dengan rombongan dan dengan beresiko mereka tetap datang mencari, datang untuk menyembah. Jadi datang untuk menyembah ya. Jadi seorang Majus jauh-jauh datang, mereka percaya ini Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang telah lahir untuk membawa keselamatan bagi orang-orang percaya. Jadi orang Majus ini percaya keselamatan telah dijanjikan melalui Tuhan yang lahir ya. Jadi kepercayaan mereka begitu. Jadi mungkin dihubung-hubungkan dengan kitab-kitab nabi-nabi yang mereka dengar dari orang-orang Yahudi atau orang-orang lain ya, yang terkait dengan kelahiran ini. Lalu yang kedua, Raja Herodes. Kita tahu Raja Herodes tidak tahu bahwa akan lahir. Herodes memang ada di situ berkuasa, tetapi raja ini tidak tahu akan ada lahir seorang raja orang Yahudi. Dari pengamatan kita bahwa Herodes tahu akan kelahiran Yesus karena di daerah Yehuda Bethlehem yang menjadi daerah kekuasaannya, tentu ia berpikir bahwa raja tersebut akan menjadi penghalang bagi kelangsungan kerajaannya yang akan datang. Jadi Herodes berpikir seperti itu karena apa? Karena Herodes adalah merupakan raja yang kejam ya, raja boneka dari Romawi, dan dia pun tidak ingin kehilangan kedudukannya. Dan Herodes adalah raja yang kejam. Demi untuk mempertahankan posisi kedudukannya, ia tidak segan-segan untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Dari cerita-cerita ini bisa kita didapat ya, bahwa pada saat itu Herodes ini karena bersaing dengan istri dan anak-anaknya, dia sempat membunuh juga. Dan pada saat kelahiran Tuhan Yesus, umur kira-kira 2 tahun ke bawah itu dihabisi juga oleh Herodes. Karena apa? Karena dia mempertahankan kedudukannya. Karena dia takut kedudukannya akan tergeser ya. Jadi memang untuk mempertahankan jabatannya. Rupanya memang dari dulu ya sampai sekarang jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi, mungkin istilahnya sekarang kedudukan yang baik ya, yang basah gitu ya, banyak menghasilkan mungkin ya, itu rupanya menjadi seperti perebutan ya, menjadi bersaing untuk mendapatkan kedudukan seperti itu. Nah, kita renungkan bahwa Herodes ini tidak segan-segan untuk menghabisi lawan politiknya. Dan Herodes pun sebetulnya kalau kita lihat di ayat selanjutnya dikatakan nih, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana binatang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, pergilah dan selidikanlah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi bukan datang menyembah dia, tetapi apa? Dia datang untuk membunuh anak-anak ini. Apalagi itu dikatakan oleh orang-orang Majus adalah anak raja orang Yahudi yang telah dilahirkan ini. Nah, lalu yang ketiga, jadi ada 3 orang. Pertama orang Majus, yang kedua Herodes, dan yang ketiga imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat bukanlah seorang, tetapi beberapa orang yang tergabung dalam suatu mahkamah agama ya, yang disebut Sanhedrin. Jadi suatu kelompok, mungkin ya, kelompok orang seperti departemen gitu, Sanhedrin itu. Jadi ada beberapa orang yang duduk di situ, dan para imam dan ahli Taurat ini bahkan mereka mempelajari dengan cermat ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Musa, dan walaupun mereka hanya berteori dan tidak pandai melakukannya, kita percaya bahwa mereka ahli Taurat dan imam-imam kepala itu tahu. Karena dikatakan di sini tadi, mereka berkata, di manakah? Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.
Jadi seorang imam kepala atau seorang ahli Taurat, mereka tahu karena memang di kitab itu tertulis akan lahir seorang raja, akan lahir Yesus Kristus, Immanuel, Tuhan yang menyertai umat manusia, Tuhan yang menebus umat manusia melalui kelahirannya. Jadi imam-imam kepala ini mereka tahu, mereka hanya memikirkan diri sendiri, mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang Majus jauh-jauh datang, bahkan Herodes pun ketakutan. Bagaimana orang Majus datang untuk melihat dan menyembah karena dia tahu itu raja. Tetapi Herodes hanya ingin tahu untuk apa? Untuk membunuh karena takut tersaingi. Takut posisi kedudukannya tergeser ya oleh anak raja yang dikatakan oleh orang Majus ini. Nah, imam-imam kepala ini walaupun mereka membuat peraturan, mereka mengerti firman Tuhan, mereka mengerti Taurat Musa yang mereka baca dan pelajari, sebetulnya mereka memberikan peraturan-peraturan untuk bangsa Israel, di mana ia pun tidak melakukannya, tetapi hanya memberikan kepada rakyatnya saja. Karena mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri, kepentingannya sendiri, punya misi-misi yang khusus. Bahkan mereka hanya untuk kebanggaan atau kesombongan mereka karena kekerasan hati mereka. Jadi dari renungan ketiga ini kita boleh renungkannya. Yang pertama orang Majus datang dengan menyembah. Yang kedua Herodes, bagaimana Herodes dengan kekejamannya. Mereka Herodes dengan di kerajaannya takut tersaingi, walaupun ia kerajaan boneka dari Romawi, tetapi ia takut disaingi, sehingga untuk mempertahankan kerajaannya, untuk mempertahankan kedudukannya, mereka Herodes ini berani mempertaruhkan, bahkan membunuh lawan-lawan politiknya, bahkan anak-anak kecil pun yang dikatakan itu raja, yang dikatakan itu masih kecil, tidak berdaya, tetapi banyak dibunuh oleh Herodes. Dan yang ketiga, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka tahu, tetapi mereka tidak peduli. Mereka tahu, tetapi mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Jadi marilah kita renungkan dengan apa yang kita baca tadi. Ada orang Majus, ada Herodes, dan ada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyongsong kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Biarlah kita renungkan, kita pahami secara lebih mendalam. Apakah kita mau datang seperti orang Majus yang datang menyembah bahwa itulah Tuhan dan penyelamat kita, Immanuel yang menyertai kita, yang menebus dosa-dosa kita untuk keselamatan hidup kita, untuk keselamatan umat manusia, atau seperti Herodes yang ingin membunuh, yang ingin menyelesaikan segala permasalahan menurut pemikirannya, yang akan menghabisi anak-anak yang mengganggu, atau raja-raja yang dilahirkan walaupun masih kecil, dia berani membunuhnya. Atau imam-imam kepala yang tidak peduli dengan keadaan yang terjadi, sehingga dia merasa ya sudah, dibiarkan saja itu terjadi gitu ya. Nah, dari renungan ini boleh kita pelajari untuk menyongsong rencana menyongsong hari Natal yang sebentar lagi kita rayakan. Biarlah melalui pemahaman ini, melalui perenungan ini, kita boleh belajar bahwa Tuhan yang telah lahir 2000 tahun yang lalu adalah untuk menyelamatkan kita, untuk memperingati kembali kita, untuk diingatkan, untuk merenungkan firman ini, bahwa kita adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Mari kita lihat seperti orang Majus yang datang untuk menyembah dengan membawa segala persembahan kepada Tuhan, dengan datang dan bersujud menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan bahwa Ia akan menyelamatkan kita, umat yang percaya. Tidak seperti Herodes yang ingin membunuh, atau imam-imam kepala yang
rasanya seperti masa bodoh. Keadaan yang terjadi biarlah terjadi. Mereka hanya mementingkan pemikirannya sendiri, keinginannya sendiri, bukan hidup sesuai keinginan hati Tuhan. Padahal imam-imam kepala dan ahli Taurat, mereka mengerti firman Tuhan, mereka mengerti Taurat Musa, tetapi mereka hanya membaca dan melihatnya, tetapi tidak melakukannya. Biarlah melalui perenungan ini kita ditegur oleh Tuhan, kita dinasehati kembali oleh Tuhan untuk kita merenungkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Melalui kelahiran ini, Tuhan telah mengingatkan kita semua bahwa kita harus datang kepada Tuhan, harus datang dan menyembah, menyerahkan hidup kita, memberikan hidup kita untuk dituntun, dipimpin, bahkan dibimbing oleh Tuhan, karena Tuhan ada penyelamat hidup kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, walaupun terkadang kita melupakan Tuhan. Biarlah melalui perenungan kita dapat diingatkan kembali untuk dapat direnungkan, dipahami, serta dimengerti oleh setiap kita yang mendengarkannya dalam menyongsong kelahiran, memperingati kelahiran Tuhan Yesus sebentar lagi tanggal 25 Desember yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Oh, ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Oh, Allah itu kasih. Baiklah saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri ibadah kita berdoa.
Saya umumkan kembali bahwa setiap kita yang mengumpulkan persembahan kita atau kolekte kita bisa kita kumpulkan pada saat nanti kita berkumpul di gereja, bisa diserahkan ke bendahara atau ditransfer langsung ke rekening GGP Kanaan atau Jemaat Kanaan, ada di grup WA Kanaan, bisa langsung ditransfer ke rekening tersebut. Ada di situ tercantum ya setiap bulan juga. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita akhiri dan kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan pada siang ini di mana Engkau kumpulkan kami untuk beribadah. Kami percaya melalui perenungan firman Tuhan, melalui pemahaman firman Tuhan ini kami ditegur kembali untuk kami mengingatkan kembali, diingatkan kembali. Tuhan, biarlah melalui perenungan ini kembali untuk menyongsong hari kelahiran Tuhan yang diperingati setiap tahun, itu untuk menegur kami sekalian, untuk memperingatkan kami, untuk kita setia di hadapan Tuhan, untuk terus ada bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, sehingga ada karya Tuhan di setiap kita, setiap kami, semua jemaat Kanaan, biarlah turut campur tangan Tuhan di dalam setiap kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga kami berdoa untuk setiap jemaat Kanaan, biarlah Engkau berkati, terutama dalam menyongsong hari kelahiran-Mu Tuhan yang diperingati tanggal 25, supaya diingatkan kembali kepada kami semua untuk lebih setia, untuk lebih memahami firman Tuhan secara lebih mendalam, untuk mengerti juga setiap jemaat yang pada saat ini belum sempat mendengarkan juga Tuhan. Engkau berkati dimanapun berada, yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang sakit Engkau sehatkan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk Bapak Gembala yang telah Engkau tempatkan di gereja kami. Tuhan, biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu saja Tuhan, yang telah Engkau tempatkan untuk menggembalakan domba-domba-Mu di sidang jemaat Kanaan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui peraturan-peraturan yang dituangkan melalui kepres atau peraturan-peraturan itu untuk membantu menolong kepada setiap warga Indonesia. Terima kasih Bapak, juga untuk yang merongrong melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, biarlah boleh diambil tindakan tegas. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk tim medis yang pada saat ini masih menangani COVID yang masih berlangsung pada saat ini. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada tim medis, para dokter, perawat, apapun namanya, petugas-petugas medis Tuhan. Kami percaya melalui petugas-petugas medis ini, pasien-pasien dapat disembuhkan karena campur tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baiklah saudara-saudara, persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera daripada Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai.